Jumpa lagi di Kopdar, Kopi Darat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Ditjenhubdar. Nah, ini di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ya. Kopdar kita kali ini akan membahas tentang odol. Apa sih itu odol? Odol ya, odol overdimension overload, yaitu kondisi di mana dimensi kendaraan pengangkut barang tidak sesuai dengan standar produk pabrik dan muatannya melebihi dari batas beban yang ditetapkan. Nah, pengen tahu seperti apa pembahasannya? Saat ini saya bersama Bapak Saifuddin Aji Panatagama ATDMT, yaitu selaku Kasubdit Pengendalian Operasional Direktorat Lalu Lintas Hubdar. Sebelum kita bincang-bincang nih ya, saya menginformasikan kepada mitra darat bahwa di ruangan ini sudah disanitasi. Personil dan juga narasumber juga sudah melakukan tes COVID kesehatan 19 ya. Baik nih, apa kabar Bapak Saifuddin Aji Panatagama ATDMT? Atau aku panggilnya apa nih Pak? Mas Aji. Mas Aji aja. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah Mbak Selvi, terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan pada kami untuk tampil di dalam podcast pagi ini. Betul, podcast Kopi Darat ya Pak ya. Darat. Jadi kita ngopi-ngopi nih Pak ya. Baik nih Pak Aji, ini sejak kapan sih menjabat sebagai Kasubdit Pengendalian Operasional? Sudah lebih kurang 1 tahun setengah. 1 tahun setengah berarti dari tahun? Dari tahun 2020. 2020 ya. Nah Pak, tentang odol nih Pak ya, ini kan masih banyak banget truk-truk pengangkut barang yang overload Pak di jalan maupun di jalan tol. Nah itu jenis pelanggarannya apa saja Pak yang banyak di tahun 2020-2021 ini? Untuk kategori pelanggaran di kita terkait dengan angkutan barang itu ada 5, yaitu pelanggaran terkait dengan pertama dokumen kelayakan daripada kendaraannya ya Pak ya. Kemudian pelanggaran terkait dengan dimensi yang disampaikan Mbak Selvi tadi. Betul. Karena dimensi itu terkait dengan pelanggaran pasal 277 yang pidana di dalam Undang-Undang LHJ 22/2009. Kemudian yang ketiga adalah untuk overloadingnya itu pasal tata cara muat. Kemudian ada lagi yang pelanggaran namanya pelanggaran terkait dengan angkutan barang ini. Jadi persentase pelanggaran itu memang daya angkutnya ya Pak ya? Daya angkut, dimensi, persyaratan teknis, kemudian dokumen, dan tata cara muat. Nah yang paling besar sendiri itu apa tuh Pak? Untuk saat ini yang paling besar adalah paling tinggi itu tata cara muat. Tata cara muat ini termasuk adalah terkait dengan pelanggaran kelebihan muatan, kemudian kelebihan besar daripada muatan atau komoditas yang diangkut, kemudian cara-cara terkait dengan keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan itu sendiri. Nah, yang tata cara muat ini memang sampai saat ini adalah paling besar pelanggaran. Paling besar ya? Ya paling itu sekitar berapa persen tuh Pak? Persentase untuk tata cara muat itu bervariasi di 2020 menuju 2021 yaitu kalau di sini lebih kurang memasuki sekitar 40% daripada kendaraan yang melanggar. Nah, biasanya muatan apa sih Pak yang melebihi kapasitas itu? Kayaknya sampai tinggi banget gitu, kalau lihat di jalan tuh tinggi banget gitu. Kalau kita berbicara tentang realitas yang ada sampai saat ini, bahwasanya persentase pelanggaran itu masih sangat tinggi, yaitu 2019 pertama waktu awal-awal kebetulan saya pernah jadi kepala balai juga di Riau dan Kepri, itu tahun 2019 mencapai 92%. Wow, 92%, hampir mendekati 100% ya Pak ya. Makanya setiap kita melaksanakan FGD, rapat koordinasi dengan rekan kepolisian, memang kalau sudah mencapai pelanggaran 92 sampai 97%, artinya bisa dipertanyakan peran perhubungan dan peran Korlantas sampai ke waktu saat itu. Tapi alhamdulillah kemudian di 2020 terjadi penurunan sekitar 74% secara nasional.
Dan tahun 2021 kemarin berdasarkan data, alhamdulillah tersisa sekitar di bawah 50%. Nah, itu kan sudah menurun ya Pak, berarti alhamdulillah banget nih ya kan. Nah, itu kendala apa yang dihadapi oleh Ditjen Hubda sendiri Pak dalam menangani odol? Untuk kendalanya cukup banyak. Banyak banget ya Pak ya? Banyak banget. Kalau kita inventaris itu mungkin nggak cukup 1 hari kita bicarakan. Iya betul. Tapi yang jelas secara umum bahwasanya setelah 2019 ada satu hal yang membanggakan kita khususnya di jajaran Kementerian Perhubungan, yaitu Perhubungan Darat. Kita sudah membuktikan satu fakta secara hukum bahwasanya undang-undang LPG itu ternyata sakti. Kenapa? Ya? Di 2019 kita sudah bisa memenjarakan 1 orang. Kasus pertama adalah di Riau. Itu kasus overdimensi. Overdimensi ini terjerat oleh pasal 277. Pasal 277 yaitu terkait dengan perubahan jenis, tipe, modifikasi sehingga melebihi dari uji tipe yang ada. Dan itu di 2019 Riau yang pertama kali mencetuskan bahwasanya dengan amar putusan dari Pengadilan Negeri bahwasanya waktu itu dipidana dengan ancaman 1 tahun, kemudian amar putusan 14 juta. 14 juta. Itu berapa tahun tadi Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun ancaman. Berarti cukup meyakinkan masyarakat bahwa ya hati-hati dengan hal seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada 2 pelanggaran di Undang-Undang LPG yang harus kita buktikan bahwa itu memang pidana. Betul. Itu di pasal 277 dan pasal 327. Pasal 327 yaitu terkait dengan perusakan, dan itu memang belum kita buktikan. Jadi kita menunggu rekan-rekan yang lain, ayo kita buktikan bahwasanya Undang-Undang LPG itu cukup sakti. Kemudian kendala yang dihadapi memang yang namanya suatu pergerakan itu ketika kita berani memulai, maka kita akan menjumpai banyak permasalahan. Pasti ya Pak. Permasalahan kita yang memang adalah terkait dengan keterbatasan dari hukum Undang-Undang LPG itu sendiri. Artinya selama 44 tahun sejak Undang-Undang pertama nomor 3 tahun 65 ada Undang-Undang LPG, baru kita bisa membuktikan kesaktian Undang-Undang LPG. Tapi ternyata belum betul-betul sakti karena banyak kendala, dan di dalamnya mudah-mudahan kita sedang merumuskan untuk revisi. Direvisi kembali. Salah satu kendala di lapangan adalah yang mungkin keterbatasan kewenangan daripada PPNS kita di Perhubungan Darat. Jadi kita belum sampai pada tahap penyitaan. Belum tahap penyitaan. Baru pelaksanaan pemeriksaan, kemudian pemanggilan saksi dan lain sebagainya. Jadi penyitaan masih di kepolisian. Kemudian kendala yang kedua adalah di batasan kewenangan. Batasan kewenangan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mobilitas angkutan itu, baik angkutan barang khususnya, itu ada di darat, laut, dan udara. Kemudian untuk darat sendiri ada jalan tol. Ada jalan tol, ya. Nasional, kemudian di jembatan pelabuhan penyeberangan. Tapi sampai saat ini kita masih terkendala fokus pengawasan dan penindakan hanya di jembatan timbang. Jembatan timbang saja. Jembatan timbang 81 unit ada di Indonesia, dan belum kita melakukan pengawasan secara intensif di jalan umum, jalan tol, serta pelabuhan penyeberangan. Karena itu masih di luar fokus kewenangan kita. Tapi kita berharap mudah-mudahan di sini ada kata kunci adalah koordinasi. Karena yang memiliki fungsi tugas kewenangan yang lebih tinggi adalah kawan-kawan di kepolisian. Oh gitu ya. Itu petugasnya hanya polisi saja atau ada petugas khusus tuh Pak untuk menangani pelanggaran yang terjadi? Di dalam amanat undang-undang bahwasanya tugas kita lokusnya hanya dibatasi di jembatan timbang dan jembatan timbang saja yang terminal. Sementara kendaraan itu beroperasi tidak semuanya masuk jembatan timbang. Nah, itu jadi suatu permasalahan. Sebagai ilustrasi, sebanyak 5,8 juta kendaraan angkutan barang. Banyak ya Pak, 5,8 juta. Barang, itu saat ini kinerja yang memasuki betul-betul jembatan timbang paling tinggi antara 15 sampai 18%. 15 sampai 18%. Jadi yang 82% itu tidak masuk jembatan timbang. Mereka di jalan. Betul, di jalan, jalan tol. Kalau 85% kalau 85% itu kali 58 juta nggak terbayangkan. Jadi kita hanya mampu menjerat kendaraan yang bisa dilakukan penegakan hukum adalah di bawah 18%. Itu yang baru-baru kita lakukan ini. Oke. Nah, Pak
Haji, obrolan kita tuh semakin seru banget ya Pak Haji ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar. Banyak banget nih mobil-mobil yang baru nih ya, yang sudah melakukan overload tentunya ya. Ini bagaimana Pak cara mengatasinya? Oke, terima kasih Mbak Selvi. Emang ini suatu permasalahan yang harus segera kita selesaikan. Artinya secara angka statistik PR kita untuk mencapai di Zero Odol 2023 adalah tidak kurang dari 5,8 juta kendaraan angkutan barang tadi, itu lebih kurang saya nyatakan 5,7 atau 5,6% adalah odol, artinya over dimension. Kemudian berarti ada sebenarnya lebih kurang 350 kendaraan angkutan barang yang mesti kita lakukan normalisasi atau pemotongan. Kemudian kemampuan kita di tahun 2021 pemotongan atau normalisasi istilah kerennya dilaksanakan oleh rekan-rekan di BPT di seluruh daerah hanya tercapai 1.399. Berarti kalau kita mengikuti tren normal, berarti 300 tahun lah. 300 tahun lama ya Pak. Nah, ini turunan kita yang keberapa nih Pak? Ini kita berbicara angka pasif. Tapi faktor pertumbuhan 1,7% kendaraan bermotor berarti ada bukan 100.000 kendaraan bermotor baru muncul di Indonesia. Betul. Artinya kemudian saya katakan tadi bahwasanya persentase untuk angkutan barang itu dianggap 15%, berarti ada banyak yang harus kita terkait dengan pertanyaan Mbak Selvi tadi bahwasanya kami nyatakan itu ada bukan 100.000 kendaraan akan muncul setiap tahun. 100.000 tiap tahun. 100 tahun yang odol, yang ini harus kita antisipasi. Ya. Artinya kemampuan kita dalam satu tahun dalam satu tahun hanya 1.399 yang sudah berjalan 2011. Yang sudah berjalan, ya. Nah, dengan kata lain bahwanya satu kita normalisasi, ternyata 100 kendaraan baru itu semua odol. Ini menjadi suatu dilema dan permasalahan yang kita atasi. Artinya berbicara terkait dengan Zero Odol 2023 harus betul-betul kita kerja keras. Ya. Terkait dengan tadi betul sampaikan ini akhir-akhir ini di medsos memang sudah muncul kendaraan baru ke odol gitu. Sementara ini memicu banyak banget muatan-muatannya. Memicu kendaraan-kendaraan kami sudah normalisasi yang baru kok dibiarkan odol. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah kita kemarin ketika turun di Pekanbaru kita menemukan memang kendaraan itu semua nyebrang yang diperjualbelikan itu bak muatannya itu adalah over dimension. Kemudian kita tarik suatu permasalahan, ternyata di sini ada kesalahan faktur dalam pengurusan surat tanda nomor kendaraan motor. Yang jadi permasalahan kemarin kebetulan kita diundang rapat dari kawan-kawan di Kakor Lantas Mabes Polri, itu mereka sedang menginventarisir dan membenahi terkait dengan pendataan ini tadi. Artinya adalah ternyata banyak ditemukan mereka tidak melengkapi dengan surat sertifikasi registrasi UCTP atau SRUT. Sementara SRUT itu merupakan suatu persyaratan sebelum seorang anak yang kita kata tadi, sebelum lahirnya kendaraan itu SRUT itu harus ada. Yang jadi suatu permasalahan. Dan alhamdulillah kemarin kita 2 hari yang lalu rapat dengan kawan-kawan Korlantas dengan pihak-pihak terkait bahwasanya akan segera dibenahi. Ternyata di sini permasalahan adalah baik APM maupun dealer itu langsung mencantumkan nomor jenis tipe model. Langsung tuh Pak, dari dealernya ya Pak ya? Langsung ke kepolisian, polisi menerbitkan sesuai dengan faktur. Jadi saya nyatakan bahwasanya ini sudah suatu kesalahan yang sangat fatal. Artinya rekan-rekan baik dari dealer maupun yang penjualan kendaraan baru itu mereka mengambil alih tugas Kementerian Perhubungan. Itu langsung, jadi langsung mengeluarkan akte kelahiran tanpa diperiksa jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi mudah-mudahan terkait dengan rencana kita kemarin yang sudah pasal 277 amar putusan pengadilan itu adalah kendaraan yang sudah lama dipakai. Nah, terhadap kendaraan baru ini ke depan kita akan mencoba untuk menjadikan satu case pilot project, yaitu bahwasanya bisa saja nanti kita jadikan pihak dealer atau APM tersangka, kemudian bisa saja pihak bengkel karoseri tersangka, dan bisa juga, mohon maaf kita bicara secara ini ya, kita akan mempertanyakan ke rekan-rekan di kepolisian khususnya jajaran lantas ya, agar ini menjadi satu gawang atau gate untuk melakukan pengawasan, bahwasanya mereka wajib memenuhi kelayakan tipe dengan sertifikat
SRUT Tadi. itu menjadikan dasar utama. Kenapa? Karena saya yakin Mbak, dengan kasus temuan kita ini tadi, itu berarti banyak PNBP yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya. Dan ini sedang kita koordinasi dengan kepolisian. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan mengintegrasikan dengan terkait dengan identitas kendaraan bermotor ini. Oke, berarti nih Pak, banyak banget kendaraan yang muatannya overload seperti itu, yang mobil-mobil baru juga banyak. Nah, ada nggak sih Pak kaitannya dengan kerugian negara di jalan gitu? Dengan kalau kerugian negara yang jelas Mbak, kami sampaikan untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu 33% itu melibatkan kendaraan angkutan barang. 20%. Ini karena banyak banget yang kecelakaan di jalan tol juga kan. Kalau kita mencoba mengkait-kaitkan, berarti kendaraannya apa? Kendaraan itu adalah kendaraan yang jelas-jelas melanggar aturan. Betul. Gitu, Pak. Kemudian yang kedua, bahwasanya angka kematian di Indonesia itu setiap jam itu adalah sebanyak 3 korban, 3 jiwa. Setiap? Kematian 3 jiwa setiap jam. Setiap sih. Jadi kita ngobrol 1 jam ini berarti sudah ada 3 orang di luar sana yang meninggal. Kemudian efek terkait dengan kerusakan struktur perkerasan jalan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, bahwasanya 43 triliun itu habis dana untuk melakukan pemeliharaan jalan. Itu bukan pembangunan. Itu untuk jalan saja ya Pak? Jalan yang rusak akibat beban tadi. Iya. Kemudian terkait dengan PNBP. Terus kemudian sekarang sudah berkembang lagi dengan ketatnya kalau kita melakukan pengawasan terkait dengan odol ini, artinya hulunya sudah kita kunci. Di pengujian kendaraan bermotor yang dikuasai oleh rekan-rekan dinas perhubungan kabupaten kota yang ada di Indonesia, lebih kurang 514 kabupaten kota, itu sudah mengunci. Mereka tidak bisa lagi diterima untuk melakukan pengujian. Lah, efeknya adalah mereka melakukan mulai beredar yang namanya buku-buku KIR atau e-blue yang palsu. Banyak ya Pak. Nah, ini kejadian jelas, seperti itu itu ya, berarti kan tidak ada pemasukan negara. Ditambah saya bilang tadi kita coba telusuri terkait dengan kita akan compare data kendaraan baru dari kepolisian, kemudian kita kaitkan dengan SRUT kita. Saya yakin banyak yang memang kebocoran negara tadi. Jadi itu semua akibat dengan adanya odol. Tapi mohon maaf, ini memang suatu harus yang kita tempuh karena negara-negara lain juga sudah sampai 20 tahun. Seperti Hong Kong itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita baru 4 tahun. Iya kan? baru 4 tahun, tapi mudah-mudahan nggak sampai 20 tahun lah. Mudah-mudahan nggak sampai 20 tahun. Ini obrolan ini sangat-sangat banget mengena untuk masyarakat, dan juga masyarakat juga harus tahu ya. Para perusahaan juga sebenarnya harus tahu ya Pak, harus punya, nih kapasitasnya nggak boleh melebihi segini nih. Nah, kalau di laut atau di pelabuhan kan bisa ditimbang tuh Pak ya. Tapi kalau masih jalan tol, di jalan-jalan tuh gimana mengatasinya Pak? Untuk saat ini program kita dalam rangka mengejar progres 2023 memang seperti saya katakan tadi, bahwasanya masih tinggi sangat luar biasa angka yang harus kita selesaikan. Tadi kita sudah mulai masuk era digitalisasi. Nah, itu dia. Yaitu sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah sejak tahun 2019 itu kita sudah melakukan pada era digitalisasi. Dan alhamdulillah lingkungan Kementerian Perhubungan Darat itu sudah mulai melangkah ke sana, yaitu kita sudah mengembangkan e-tilang yang akan kita koneksikan dengan etle, kolaborasi integrasi dengan kepolisian. Kemudian yang kedua, dalam rangka pengawasan terkait dengan overload yang ada di jalan-jalan, kita sudah memasang beberapa fasilitas WIM di jalan maupun jembatan pelabuhan penyeberangan, dan rekan-rekan di Jasa Marga maupun dari BOJT sendiri sudah penguasa jalan tol sudah memasang sekian banyak titik WIM. Week in Motion, artinya adalah jembatan timbang. Ini seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah, kemudian terakhir kita sedang memprogramkan untuk memasang ATMS, Arterial Transport Management System, yaitu pemasangan sisi pantau, kamera pantau di daerah jalan-jalan arterial untuk mengkolaborasikan data kendaraan pelanggaran tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan di era digitalisasi ini nanti semua dapat menjawab. Cepat, jadi langsung melalui kayak mobil biasa langsung SMS Anda melanggar gitu-gitu ya, kayak gitu ya Pak? Nah, seperti saya katakan tadi,
dari lalu lintas harian rata-rata yang melalui jembatan timbang itu 15-18% yang masuk ke jembatan timbang. Lah sisanya yang lebih kurang 84%, bagaimana mereka kita tindak? Karena mereka ketika kendaraan angkutan barang itu berisi muatan wajib masuk jembatan timbang. Wajib masuk. Nah, 84% tadi yang tidak terjaring akan terjaring di ATMS serta program-program di WIM dan ET yang akan kita kembangkan. Nah, ini obrolannya semakin seru, semakin mendalam nih. Tapi nanti kita akan kembali lagi ya Pak ya. Sesaat lagi. Baik, kita jumpa di Kopi Darat. Nah, obrolannya semakin seru banget, tapi masih ada nih pertanyaan-pertanyaan ya yang akan kita ajukan nih ya. Nah, baik nih Pak Aji. Ngomong-ngomong soal pasal 277 nih Pak, itu kayaknya mengerikan sekali Pak kalau misalnya pendengarnya. Gimana nih Pak, bunyinya gimana nih Pak? Oke, ini pasal 27 ini pasal sejarah. Sejarah bagi generasi milenial yang ada kita sekarang. Itu saya bilang sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah membuktikan secara hukum undang-undang LAJ itu sakti. Artinya bukan lagi pelanggaran lalu lintas, tapi menjadi kategori kejahatan lalu lintas. Nah, itu dia, jadi jadi penjahat ya Pak ya. Jadi mungkin saya coba bacakan. Kenapa? Karena ini penting, bisa dibaca oleh audiens, bisa biar kita semua mengetahui audiens kita. Yaitu di bunyi pasal 27 menyatakan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, ya artinya PM ya, nah, importir dan lain sebagainya, kereta gandengan kereta tempalan ke dalam wilayah Republik Indonesia, itu fokusnya. Kemudian itu untuk kendaraan baru. Bagi kendaraan yang lama yang membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe itu tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagai dimana dimaksud pasal-pasal ini, itu dipidana penjara 1 tahun atau denda sebanyak 24 juta. 24 juta. Jadi artinya di sini mengandung makna bahwasanya hati-hati. Importir mungkin selama ini melenggang saja. Betul, lolos-lolos saja. Ke depan kita sudah mengembangkan bahwasanya pasal 277 ini bukan ada terhadap kendaraan yang sudah beroperasi, tapi kendaraan baru masuk pun akan kita langsung melakukan penindakan ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan rekan-rekan APM baik Mitsubishi, Hino, Isuzu, Mercy dan sebagainya. Itu siap-siap aja kalau memang masih melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan juga kepada dealer-dealer penjual kendaraan bermotor, usaha angkutan barang. Jadi terkait dengan pasal 277. Pasal 277 itu. Ya mungkin nanti mudah-mudahan Mbak Selvi kalau dengan ini besok nggak takut juga menjadi importir kan? Takut lebih batas nih ya. Bisnis lain aja deh Pak. yang lain saja. Baik, nah itu melalui tentang pasal 277 ya Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk kesiapannya nih, tadi kan bicara tentang personil PPNS nih. Kesiapannya PPNS sendiri apa sudah terpenuhi atau gimana? Oke, Mbak Selvi, kebetulan saya sendiri adalah di Daulat ya, udah 3 tahun berjalan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPNS Perhubungan Darat Indonesia, yang anggota kita alhamdulillah secara ini ada sekitar 2000 dan kita punya forum 2000 itu satu Indonesia. Jadi kita membawai PPNS baik yang PPNS LAJ maupun PPNS ASDP, karena sekarang sudah ada hubungan darat. Sudah ada ya. Itu baik rekan-rekan PPNS ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, Provinsi, BPTD, dan kemudian juga PPNS ada di Perhubungan Darat ini. Jadi secara data ini kami bacakan Bu Selvi ya, bahwasanya untuk Dinas Perhubungan PPNS kita yang ada di Dinas Perhubungan dari 514 dinas kabupaten kota itu sebanyak 372, memang sangat minim. Kemudian yang BPTD sendiri 498. Dirjen Perhubungan Darat itu total hanya 38. Jadi total 38 unit. 38 unit. Sedangkan di Indonesia ada 34 provinsi, 34 Pak provinsi, ya kan? Gitu. Jadi total 908. Kalau kita bertanya tentang terkait dengan kesiapan, mohon maaf Mbak Selvi, Perhubungan Darat memiliki satker yang melakukan pengawasan 134 terminal, 81 jembatan timbang atau PPKB, berarti ada lebih kurang 250 satpel dengan pelabuhan penyeberangan. Jadi selayaknya minimal satu satpel itu ada tiga personil.
Jadi secara umum mungkin kita sangat jauh kali kekurangan. Tapi sangat membutuhkan lah ya sangat Pak membutuhkan. Artinya posisi paling tidak penambahan 1.400 PPNS untuk mengisi pengawasan baik di Dinas Perhubungan maupun di Satker Kementerian Perhubungan. Itu kapan Pak mau dibuka rencananya Pak? Nanti mungkin kita ini tugas berat dari khususnya Pak Sedijen Perhubungan Darat. Di tahun kemarin ini sekarang sedang berlangsung sebanyak 120 personil. 120 personil. Jadi kalau kita untuk memenuhi 1.400 berarti setiap tahun minimal 120. 120, 10 tahun lagi. Iya. Setelah dikurang kumulatif. Betul. Untuk tahun ini saja diperkirakan tidak kurang 100 PPNS akan memasuki usia pensiun. Jadi dalam hal ini kalau untuk menghandle saya bilang tadi ini angkutan barang saja. Kita berbicara angkutan penumpang ya 5,8 juta angkutan barang sepertinya terlalu jauh sekali persentasenya. Jadi ini harapan kita mudah-mudahan ada penambahan personil kita secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Ya, biar semua bisa teratasi dengan cepat juga boleh, ya Pak ya. Mbak Selvi mau ikut PPNS? Ikut aja deh. Nanti saya tugas di mana nih Pak? Jangan jauh-jauh ya Pak. Staf ahli kasih budal. Staf ahli aja ya. Baik nih Pak. Ini Mitra Darat, ini obrolan yang sangat seru banget ya yang pastinya. Tapi sayang sekali nih Pak waktunya dan sesi ini kita harus berakhir. Tapi Bapak harus menyampaikan pesan dan harapan Bapak nih ke depannya seperti apa? Harapan ke siapa dulu? Ke Pak Menteri? Ke Pak Menteri boleh, ke Pak Presiden boleh, kepada masyarakat juga boleh. Kalau boleh nilainya artinya kepada masyarakat dulu. Kepada masyarakat dulu. Kepada masyarakat bahwasannya kerjaan ini adalah sangat berat. Memang ada pro dan kontra dan bahkan terakhir kemarin 3 hari yang lalu ada demo yang rencananya menginginkan perlawanan agar kira-kiranya odol tidak ditegakkan di Indonesia. Ini kan sangat luar biasa karena diatur dalam undang-undang. Jadi pada rekan sekalian semestinya para pengemudi angkutan truk angkutan barang itu bukan protesnya kepada pemerintah, tetapi protesnya adalah kepada majikan atau protesnya kepada majikannya. Kalau berbicara tentang penghasilan, Mbak ya. Nah, kenapa? Karena odol ini terjadi karena belum atau tidak adanya tercipta kekompakan baik di kalangan supir kita maupun di kalangan para pengusaha transportan angkutan barang. Kalau mereka kompak untuk mempertahankan kualitas pengangkutan, berarti akan tercipta bahwasanya odol ini akan segera terwujud. Jadi di situ mungkin harapan kami kepada kalian, mari kita sukseskan odol 2023 karena negara kita ini belum tidak akan pernah dikatakan negara maju dan terus akan jadi negara berkembang apabila kita tidak menuntaskan odol di 2023. 2023. Masih 2 tahun lagi Pak. Kemudian kepada pimpinan kita, alhamdulillah Pak Dirjen Perhubungan Darat luar biasa. Sejak awal memimpin perhubungan darat ini beliau sangat komit dan konsisten di dalam menegak aturan ini dan kami pun sebagai bawahan di lapangan itu memiliki keberanian yang luar biasa langsung gitu ya Pak. Karena dipikat oleh Pak Dirjen termasuk dengan pimpin Pak Menteri ditetapkan odol ini. Ya secara umum kami berharap mungkin untuk penuntasan ini mungkin di luar konteks ya Mbak ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kita mau mewujudkan zero odol di 2023 dengan segera, artinya banyak komponen yang harus kita lakukan perubahan dan perbaikan. Dan ini adalah komitmen pemerintah. Kalau komitmen pemerintah kita berharap suatu saat Pak Presiden RI Pak Jokowi menyatakan say no to odol. Keren banget nih. Baik, terima kasih Pak Haji. Tentunya sudah seru-seru ngobrol di Kopi Darat Ditjen Hutbad tentunya. Nah, gimana Mitra Darat? Seru kan bincang-bincang hari ini? Dan sayangnya nih, Kopdar hari ini berakhir di sesi ini. Nantikan Kopdar selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru dan pastinya bermanfaat untuk Mitra Darat. Jangan lupa nih, kita juga punya media sosial yaitu ada Instagram dengan @ditjen_hubdat, kemudian ada Twitter kita Hubdat151, lihat di bawah ada, kemudian ada Facebook kita Ditjen Perhubungan Darat dan YouTube Ditjen Perhubungan Darat. Mitra Darat, jangan lupa terus menggunakan masker menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari COVID-19.